107.7 Betania FM Holy Family Station yang dipancarluaskan dari Jenderal Sudirman 105 Salatiga. Berdampak bagi komunitas, jadikan Indonesia tangguh. Selamat pagi, mempelai Kristus. Senang sekali saya Ratih kembali bisa hadir menemani Anda. Kali ini di program Gempa atau Gembala Menyapa. Seperti biasa ada satu topik menarik yang akan kita bahas bersama Bapak Gembala, Bapak Bambang Hengki yang selalu setia untuk memberikan pencerahan buat kita semuanya ya. Dan kali ini kita akan bicara tentang toxic people. Apa sih sebenarnya toxic people ini dan apakah itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, psikologis kita terutama. Apalagi kalau kita memiliki hubungan toxic relationship seperti itu. Dan bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan untuk menanggapi hal ini. Langsung aja kita akan berbicara langsung dengan Bapak Pendeta. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Shalom Ratih. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Selalu sukacita. Sehat, semangat. Luar biasa. Itu yang selalu kita sukai gitu ya, yang kita lihat selalu dari Bapak Gembala. Nah, kita mau bicara tentang toxic people ini Pak. Sebenarnya apa sih itu toxic people? Ya, jadi memang ini istilah yang sudah lama ya. Familiar banget ya. Banyak orang cuma memang kadang-kadang orang juga bingung juga apa sih maksudnya toxic people itu. Iya. Ya, singkatnya begini sih, orang yang punya kebiasaan, punya habit gitu ya. Bad habit. Ya, yang selalu kalau ketemu orang selalu buat orang tuh bete gitu. Jadi sepertinya dia bawa sesuatu persoalan dalam dirinya yang disalurkan ke orang lain. Jadi orang lain jadi auranya negatif. Nah, gitulah mungkin orang yang suka berpikir negatif gitu. Overthinking. Pikiran negatif aja gitu ya. Ada apa-apa mesti negatif aja yang dilihat gitu. Jadi akhirnya tidak membawa satu sukacita dan sejahtera, tapi rasanya dia minta perhatian, harus kita kasih sesuatu yang kita support. Sendiri, ya, kita sendiri kadang-kadang juga nggak siap untuk itu kan. Jadi malah malas gitu loh. Ngobrol sebentar aja ngomongnya sudah negatif, ngomong soal mungkin ngerasani orang lah, ngerasani Tuhan lah. Bahkan mungkin ngerasani diri kita juga, ngerasani jelek-jelekin kita juga. Iya. Mungkin di depan, bahkan bisa di belakang kita juga. Jadi pokoknya ya orang yang pokoknya membawa suatu suasana hati yang nggak nyaman gitu ya. Ya, justru merugikan pihak lain juga. Yang merugikan pihak lain, merugikan dirinya sendiri juga sebenarnya. Iya, betul. Karena orang nggak kepingin bersahabat ya dengan orang yang seperti ini kan sebetulnya. Nah, cuman bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal kebenaran terhadap orang-orang toksik seperti ini yang bisa tetap harus mengasihi. Ya, itu kan perintah Tuhan ya. Iya. Justru kasih itu dibutuhkan untuk orang-orang yang jengkel gitu kan istilahnya. Kalau kita dia baik sama kita baik sama dia mengasihi, dia mengasihi. Biasa. Biasa. Tapi kalau dia itu jengkelin, nyebelin, nyakitin bahkan gitu ya, nyakitin hati kita, kecewain kita, tapi justru disitulah kualitas kasih kita yang kita bisa raise up gitu ya, kita bisa bangkitkan dan bahkan memurnikan pengertian kasih kita itu sendiri. Karena itu juga bisa mempengaruhi relationship juga ya. Pada akhirnya menjadi toxic relationship. Ada banyak orang menyarankan jangan deket-deket sama orang toksik. Wah, kita nanti yang tercemar kan gitu. Alkitab kan juga bilang pergaulan yang buruk merugikan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita pergaulan orang toksik, ya jangan deket-deket. Kita hanya minggir aja. Betul sih, dalam satu sisi benar. Tapi saya pikir toxic people ini juga tidak kebetulan toh. Juga menurut saya dia bukan menciptakan dirinya jadi toxic people. Sebenarnya dia juga nggak nyaman dengan seperti itu ya. Cuman kadang-kadang ya terjebak, dia nggak bisa keluar, nggak tahu caranya untuk bisa keluar dari situasi itu. Dan saya kira cara untuk membebaskan dia sebagai toxic people adalah cuma dengan kasih, penerimaan, dan tentu nasihat, teguran. Jadi harus disampaikan. Harus ada yang berani ya Pak ya. Kalau nggak berani ya kita
soal mereka terima atau tidak terima itu urusan lain, Oke. kan? Mungkin itu butuh proses. Iya. Sekali diberitahu malah galak yang dua tambah galak, Iya. tiga tambah galak. Terus kan kita mikir, wah udah 3 kali aku masih tahu, kalau dia nggak mau udahlah biar aja. Kita aja yang minggir ya. Iya. Kebanyakan seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu ada benarnya juga, tapi kan tadi berapa kali sih kita ini harus mengampuni, berapa kali sih kita harus menerima, berapa kali sih kita harus bisa menjaga hati kita terhadap orang-orang yang toksik tadi. Karena kita bilang 70 kali 7 kali sehari kan gitu ya. Satu hari ya. Iya kan? Berarti ya unlimited artinya tuh. Iya, Kita ya betul. harus belajar. Memang nggak mudah. Betul. Kadang-kadang pada saat kita sedang susah, sedang bete gitu ya, datanglah ini orang yang yang toksik ini, ngomong yang ndak, ngomong yang nggak karuan atau melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar. Wah, kita jadi jengkel toh. Iya. Oh, kita lost control gitu kadang-kadang karena sedang tidak enak juga, sedang bete juga. Harusnya dia datang untuk menghibur kita, malah dia datang ngasih beban, ngasih persoalan, bahkan ngomongnya ndak. Wah, rasanya kita sudah nggak kepingin ketemu sama orang itu lagi. Nah, tapi justru di sini kita harus belajar. Ya inilah memang perlunya kasih Kristus di tengah-tengah manusia itu ya yang seperti ini. Jadi soalnya memang ya pengampunan itu kan bisa menutupi dosa banyak orang ya, penerimaan juga. Sehingga orang yang tadi mungkin tidak sadar dengan dosanya atau dengan kesalahannya tadi yang toxic people itu, akhirnya dia lambat laun bisa semakin memahami, oh orang itu sebenarnya kan dia tahu kalau omongannya dia itu nggak enak gitu ya. Kan bisa kelihatan waktu kita ngomong nggak enak, wajahnya teman kita ini langsung responnya seperti apa nggak enak gitu ya. Kita kan kerasa mesti lah. Iya. Masa nggak kerasa sih? Ya sih yang kerasa, tapi terus cuman kadang-kadang kita mengabaikan suara hati yang mengatakan, koncoku tidak suka nih aku dengan pembicaraan ini, aku harus stop gitu kan. Kan gitu. Tapi kadang-kadang karena tadi sudah jadi habit tadi kebablasan, tapi lama-lama dia pasti akan mikir, temanku tadi kalau tak jawab juga nggak enak responnya ya. Apa aku yang salah ya ngomong ya kan, bisa begitu dia orang mulai bisa introspeksi kan. Ya diharapkan orang itu kemudian bisa berubah, sekalipun kita nggak boleh mengharapkan orang itu berubah, atau kita nggak perlu, maksudnya kita nggak perlu harus berusaha untuk merubah orang itu gitu loh, karena bagian bisa. Tuhan ya, itu bagian Tuhan dan keputusannya orang itu sendiri. Betul. Tapi bagian kita adalah meresponi toxic people ini dengan wise, dengan seimbang lah ya. Jadi kadang-kadang ada orang ya yang negatif banget pokoknya. Ternyata kalau kita telusuri masa lalunya, oh ternyata dia memang pernah mengalami trauma. Dia korban. Dia bukan jadi orang yang sebetulnya pengen seperti itu, tapi dia korban dan dia tadi nggak bisa keluar dan nggak ngerti jalan keluarnya gimana gitu. Kan ini kasihan, ini orang sakit berarti. Betul. Nah, jadi kalau kita memandangnya seperti itu, toxic people is sick people. Iya. Kita kan jadi harusnya punya hati untuk nolong mengasihi dia atau menerima dia atau memberi nasihat kepada dia, atau yang tadi kata besarnya mengasihi dia. Berarti kan itu kan sama dengan perawat di rumah sakit itu kan merawat orang sakit ya. Kenapa dirawat yang baik kan? Kenapa orang sakit kok kan nggak dimarah-marahin gitu kan. Ayo berdiri, bangun, minum obat sendiri kan gitu kan, enggak ya, dilayani dulu. Tapi pada waktunya dia sudah mulai, aku udah kuat sus, aku tak minum obat sendiri, aku tak jalan sendiri, aku tak mandi sendiri, dan seterusnya kan sadar iya gitu. Walaupun kadang rewel ya, tapi paham gitu, memahami. Mana sakit, orang sakit gimana namanya orang sakit. Masa kita orang sakit terus kita mau melakukan dia seperti orang sehat yang bahkan kadang-kadang kita terlalu tinggi menilai dia. Loh kok dia kan harusnya begini, harusnya begini. Namanya orang sakit gimana sih? Jadi mindset kita yang harus rubah ya. Jadi jangan kita terpancing dengan suasana yang dia bangun dengan perkataan, dengan sikapnya. Jangan, kita harus belajar self control itu. Nah, itu kan penting. Artinya apa? Orang yang seperti ini kita perlu supaya kita meningkatkan level self control kita. Iya, tapi betul. aku udah tahan sama. Ya belajar
dengan dia guru yang baik sebetulnya. Untuk meningkatkan kemampuan kita tadi soal self control, misalnya tetap mengasihi, menghargai, sekalipun omongannya seperti itu, sekalipun ngomongnya atau tindakannya seperti itu. Karena gini, kalau saya lihat setiap orang itu sejahat-jahatnya orang bisa berubah. Bisa berubah ya? Iya dong. Pasti ada peluang berubah. Kalau udah berubah, ngapain dia disebut manusia ya kan? Kalau udah berubah itu kan monyet. Katanya begitu. Monyet itu dari zaman dulu ya kayak gitu aja. Ya sekali kalaupun ada perubahan pun sedikit gitu. Tapi kalau manusia kan enggak dong. Kita kan setiap hari bisa berubah. Betul. Kita bisa mikir, oh ya aku harus berubah, aku harus tidak boleh melakukan itu lagi. Aku harus lakukan yang ini yang benar. Kan gitu. Itu namanya manusia. Betul sekali. Nah, untuk Anda mempelai Kristus, kalaupun Anda punya pertanyaan seputar topik kita kali ini tentang toxic people, silakan Anda bisa kirim SMS atau WA di nomor kami di 0817 051 1075. Sekali lagi di 0817 057 1075. Barangkali ada satu pertanyaan, punya pengalaman pribadi sendiri, silahkan, ada Bapak Pendeta yang siap memberikan jawaban untuk Anda. Nah, biasanya pelaku toxic people ini cenderung ada juga yang manipulatif sebenarnya, Pak. Ada juga yang ya berusaha untuk menundukkan lawan, mengintimidasi, seperti itu. Ya, jadi tadi saya kira karena dia mungkin punya satu pengalaman hidup yang baik di masa lalunya, ya. Sehingga dia mencoba selalu memproteksi diri, selalu defend gitu ya. Defend ya. Kemudian selalu juga insecure gitu ya. Merasa tidak aman di hadapan banyak orang, sehingga kalau tadi ada orang sepertinya dalam asumsinya dia mau nyerang aku nih, sebelum dia nyerang langsung pertahanan dirinya tak serang dulu. Pertahanannya adalah menyerang. Pertahanannya adalah jelek-jelekin orang lain. Pertahanannya adalah ngepoin orang lain gitu. Pertahanannya adalah melakukan banyak hal yang tidak wajar gitu loh, tidak normal. Tuh. Nah itulah saya kira makanya kita harus lihat backgroundnya. Jadi kita tidak hanya lihat dari kulitnya saja. Kulitnya memang nggak enak lah Pak, udah omongannya apa tuh nyelekit banget gitu ya yang ngomong tuh. Terus apalagi mungkin ya macam-macam lah ya yang bisa membuat kita atau mungkin lingkungan kita jadi nggak nyaman. Tapi biasanya memang tuh ada backgroundnya kan, selalu begitu. Tidak mungkin datang secara tiba-tiba dan dibentuk hanya kemarin sore gitu, nggak mungkin lah ya, semua itu pasti ada prosesnya ya, proses yang mendahulunya lah. Itu yang saya kira yang harus kita satu pahami dulu ya toh. Ya tapi kalau kita nggak paham ya kita mungkin jangan terlalu diambil hati lah ya. Kalau kita misalnya nggak bisa mau tolong dia, ya sudah, kita nggak perlu juga aku nggak bakal kenal sama dia, apalagi terus mulut kita ngomong sama temen yang lain, kamu jangan kenal sama dia, toxic people tuh jelek banget gini-gini, jangan. Belum tentu loh sama dia begitu, belum tentu loh, karena cerita kita selalu berbeda di cerita orang lain juga ya. Karena persepsi dia terhadap kita dibandingkan yang satunya bisa beda. Iya, betul. Persepsinya beda, dia bisa memperlakukannya berbeda juga kan. Jadi belum tentu. Jadi kalau kita ngomong begitu nanti malah kita yang jelek. Enggak tuh, temen kita bilang enggak tuh, sama aku kok kaya, sama aku kok ramah ya. Kamu tuh justru kamu yang toxic people. Waduh. Senjata makan tuan. Oh, itu senjata makan tuan. Nah, makanya hati-hati, saya kira kita nggak boleh, kita belajar dari menerima. Kalau Roma 14 dalam kitab surat Roma 14 ayat 1, terimalah saudaramu yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Wow. Waduh, itu kan gampang ya dibaca, itu gampang, tapi sulit. Aduh, benar-benar tidak mudah itu. Betul sekali. Karena apa? Pada saat kita merasa ada yang kita lebih kuat, dia lebih lemah, lah kita seringkali kita pakai kesempatan untuk menyerang untuk apa? Meninggikan diri kita. Nah, akhirnya sebenarnya kita sendiri juga sedang punya masalah. Makanya kita juga harus selalu berpikirnya yang adalah positif. Artinya tadi lihat background ya. Tadi jangan kita kemudian
menjelek-jelekan dia di hadapan orang lain gitu. Iya. Lalu yang ketiga saya kira kita harus sadar bahwa kita ini juga punya toxic city-nya sendiri gitu loh. Mungkin dengan orang itu kita yang bukan toxic, tapi dengan yang lain kita bisa jadi toxic loh. Kenapa? Ya karena manusia ini kan tadi saya bilang Berubah. memiliki persepsi-persepsi yang berbeda dalam berinteraksi Iya. secara sosial kan. Jadi ya kita harus belajar gini, oh jangan-jangan aku ini juga masih memiliki sifat yang nggak baik juga. Nah, itu bagus untuk introspeksi tadi. Sehingga kalau kita merasa aku sendiri bisa juga nyakitin orang lain omonganku. Nah, sehingga pada saat ada orang yang menyakitin kita, ya kita nggak perlu balas. Kita nggak perlu marah terlalu berlebih-lebihan. Kita juga kadang-kadang yang juga nyakitin orang lain. Tanpa sadar. Tanpa sadar atau mungkin juga dengan sadar. Iya, bisa kita jadi. lupa kan gitu. Seringkali Iya. kita ini kayak merasa nggak menyakiti, atau kalau waduh ya aku menyakiti ya, tapi gampang lupa. Besoknya kita udah lupa. Sementara orang yang kita sakiti masih kepikiran terus. Kepikiran terus, sama sih ngomong toxic people itu. Nah, Jadi, itu kadang-kadang juga bisa membuat kita tuh undur dari kegiatan gereja atau satu komunitas. Misalnya mungkin suatu hal yang simpel, ini wajahmu kok penuh jerawat seperti itu dan sebagainya. Mungkin buat orang yang mengatakan itu kayak satu gurauan, candaan. biasa. Iya, Tapi, padahal orang yang mengalami udah berjuang pakai ini, pakai itu. kayak gitu. Makanya jadi ya kadang-kadang kayak kemarin itu saya cerita dengar ada anak kita pelayanan di satu gereja, dia sebagai pelayan baru di gereja lainnya. Oke. Masuk, kemudian ya pas ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di depan teman itu ngomong, kamu pernah masuk penjara ya? Aduh. Itu kan sebagai anak baru dia di situ kan mungkin kan shock juga ya, dia gimana mau tapi Mau akhirnya jawab saya bingung juga. bersyukur teman kita ini akhirnya dia bisa ngomong apa dan memang ya sedih ya di depan teman-temannya gitu kan, sepertinya mempermalukan dia. Iya. Tapi kemudian disadar bahwa ya memang realitanya seperti itu, dan itu nggak perlu dijadikan suatu yang dianggap aib gitu ya. Justru kan artinya bangga, papanya pernah di penjara tapi aku bisa melayani Tuhan. Tapi saya nggak semua orang bisa punya respon seperti itu. Nah, makanya kan yang penting tanggung jawabnya dia sendiri tadi. Anak ini sendiri bisa punya respon seperti itu, dia happy walaupun sedih sedikit pasti ada toh. Tapi dia hanya bisa loss, waduh, aku nggak mau lagi ke situ, belum apa-apa sudah diomongin aja. Wah, jelek udah toxic people semua. Enggak, untungnya reaksinya dia baik. Memang banyak orang yang gagal di sini, meresponi orang-orang yang toxic ini hanya dia yang mundur. Iya, betul. Nah ini kan dia yang punya masalah sih, toxic people yang punya masalah. Kenapa kita yang jadi rugi? Akhirnya kita nggak bisa bersekutu, kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa melayani lagi, kita kan ya lucu, kan nggak masuk akal kan. Harusnya kan ya memang kita tidak boleh dipengaruhi itu. Justru kita melihat itu dari saya yang bilang toxic people di tengah-tengah komunitas kita itu untuk membentuk kita, memurnikan kasih kita, memurnikan motivasi kita, kan gitu. Jadi ini memang sesuatu yang memang harus selalu diingatkan kepada ya semua orang yang tidak hanya di pelayanan saja, di pekerjaan kan sama juga. Iya, betul. Wah, di pekerjaan lebih sadis lagi itu. Ya karena ada kompetisi. Kayak gitu. Jadi kalau di pelayanan kita aja udah begitu, wah saya khawatir nanti di dunia kerjaan bisa belum apa-apa langsung out keluar lagi pindah sana, dan seterusnya kan gitu. Karena dia nggak tough, nggak atau dia nggak bisa merespon sesuatu yang negatif menjadi positif, seperti yang dulu saya pernah sampaikan. Bagaimana kita merubah energi negatif yang ditujukan pada kita menjadi energi positif yang kita lepaskan dari minggu kemarin ya kita, Pak. kan gitu. Jadi harusnya begitu. Selalu kembali sebelum musuh kita yang paling berbahaya bukan orang per orang termasuk toxic people itu dengan seluruh perkataan dan perbuatan, tapi pikiran kita. Betul sekali. Itu yang paling bahaya. Itu yang seringkali menipu kita, itu yang seringkali membuat respon kita salah, itu seringkali yang bahkan membuat kita sengsara. Itu dari sini. Makanya Rasulullah bilang
Jangan jadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu, supaya kamu tahu kehendak Allah mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Gitu. Ya, seperti jadi semua itu ada di sini kok. Dunia kita ini ya di mindset kita. Kita mau jadi orang yang hebat atau orang yang gagal, ada di sini. Itu harta yang paling mahal yang Tuhan ciptakan buat kita ya. Dan itu yang memang hadirat Allah ya di situ. Itu sebenarnya mau nolong kita. Minggu lalu saya ngomong, Roh Kudus itu ada dalam diri kita di mana? Ya di mana saja. Dalam pikiranmu ada, dalam perasaanmu ada, dalam kehendakmu ada, dalam tubuhmu ada. Ya, di dalam rohmu ya ada. Sudah menyatu itu. Enggak bukan suatu yang terus kayak minyak dan air yang terus berpisah. Enggak, itu ngeblend sudah satu. Dan artinya apa yang kita pikirkan sebetulnya kita harus belajar untuk menyelaraskan dengan pikiran Kristus gitu. Itu aja. Cuman kalau kita kemudian memilih pikiran kita sendiri, Roh Kudus diam. Roh Kudus tidak akan jangan apa. Dia diam. Karena apa? Karena pikiran kita yang lebih dominan, ya kan? Dan dia diam. Tapi kalau kita izinkan, Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan menghadapi situasi seperti ini? Dia akan bicara. Kamu tetap kuat, man. Percaya. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, hati-hati, supaya hatimu tetap murni. Itu pasti ada suara seperti itu tuh. Itulah ya Roh Kudus. Hati nurani yang sering berbicara. Roh Kudus itu ada dalam hati nurani kita. Jadi dia nggak kayak pribadi yang terpisah ya, tapi dia betul-betul sudah menyatu, blend dengan kita, di dalam kita. Kalau Bapak itu ngomong 2 orang saja di muka bumi ini berdoa sepakat, aku akan dengar doa mereka. Itu artinya apa? Karena dia melihat roh Allah yang ada dalam diri kita. Sehati 2 orang sepakat, jadi 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama apa? Bukan dalam nama Yesus, bukan begitu. Dalam roh yang sama, kesatuan hati. Firman Tuhan, aku hadir di situ. Luar biasa. Iya kan? 2-3 orang cukup untuk menghadirkan. Bahkan sebetulnya kalau kita mau jujur, seorang diri pun Tuhan hadir di situ. Karena dia ada di dalam kita. Iya. Ya, jadi artinya tadi ya kita harus belajar memang untuk merespon semua itu sesuai dengan apa yang dipikirkan Yesus, apa yang dirasakan Yesus, apa yang dirasakan oleh Roh Kudus. Sehingga pada saat ada orang-orang toksik seperti ini ya, saya nggak pernah sih baca dalam Alkitab Yesus kemudian marah-marah sama orang yang nggak model-model gini, yang toksik-toksik ini. Justru Yesus mengasihi mereka, Yesus menerima mereka, Yesus tidak mengejudge mereka, Yesus tidak menjauh dari mereka. Yesus tidak kepoin mereka, bukan. Justru dia datengin, ya, dia samperin, diajak ngomong, kamu pingin apa daripada aku? Pengen sembuh. Jadi Soeimah, waduh, dahsyat. Jadi ya apa Yesus nggak tahu bahwa orang itu orang yang mungkin dianggap tidak baik oleh masyarakat. Tahu lah ya. Tapi Yesus tak menghampiri. Nah seringkali kalau kita ini sikap kita ini kan nih, apa kata orang kalau aku dekat sama dia? Wah, terpengaruh. Nanti aku juga dicap jelek juga. Enggak deh, jangan deket. Nanti orang ngomong apa soalnya? Orang ngomong apa? Itu yang jadi persoalan juga. Seringkali kita hanya dengar suara orang, kita mengabaikan empati kita, belas kasih kita, atau kasih ya yang Tuhan mulai tumbuhkan dalam hati kita hanya gara-gara karena orang-orang ngomong yang berbeda lah gitu ya. Iya. Nah di situ sebenarnya untuk supaya kita belajar menguji hati kita, lebih taat sama firman atau sama orang, hormat sama firman atau sama manusia kan gitu. Iya. Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia. Betul. Nah, yang namanya toxic people atau toxic relationship itu bisa jadi terjadi dalam rumah tangga juga ya, antara orang tua terhadap anak atau suami dan istri seperti itu. Nah, kalau itu terjadi dalam rumah tangga sementara misalnya dari orang tua ke anak merasa mendapatkan suatu pressure kepada orang tuanya karena bisa jadi kamu kok bodoh banget sih, kamu kok gitu aja nggak bisa. Nah itu pasti menyakiti dan bikin stres.
aspek relasi itu dimulai mesti dari orang-orang terdekat. Itu yang paling menyakitkan sebetulnya. Ya, itu yang paling memproses kita sebetulnya. Kalau dengan orang luar sana yang kita nggak ngerti, kita didengar, babang yang gitu, gini-gini, jelek. Apa ya? Wah, aku nggak kenal, udah biar aja lah. Kan gitu. Tapi kalau Ratih yang ngomong ini, kayak gini. Aduh, loh, tiap minggu loh dia ketemu saya. Udah ngomong langsung sama saya, ngomong sama orang lain. Kan jadi, Iya, kita. Atau mungkin saya dengan Bu Riki, istri, sebagai istri. Wah, dia ngomong jelek-jelekin saya gitu, di jemaat lagi gitu. Gimana nih kan gitu. Jadi selalu prosesnya dengan orang yang dekat bata itu kalau ditempelin jadi satu, gesekannya adalah dengan yang paling dekat. Itu yang memang paling menyakitkan. Tapi kalau kita bisa melewati itu, yang lain akan lebih mudah sebetulnya. Makanya maksud saya gini, di keluarga bukan berarti kita harus gesekan. Kita harus toksik-toksikan semua supaya diproses gitu ya. Enggak dong. Ya, kita tahu ada potensi istri kita bisa jadi toksik kita, suami bisa jadi toksik kita, orang tua atau anak bisa, karena memang mereka punya background masing-masing toh. Nah, tinggal aja sekarang bagaimana kita membangun relationship yang lebih wajar. Wajar jangan terlalu berlebihan di keluarga, itu kadang-kadang terlalu juga berlebihan, atau bahkan masa bodoh. Artinya kan dia udah bojoku, Pak, ngerti toh dia, Pak. Dia sudah jadi anakku ya, dia pasti ngerti toh. Nggak bisa begitu, komunikasi harus terbuka. Jadi keterbukaan itu penting, karena dua manusia pokoknya, siapapun, apapun statusnya, tetap menjadi sesuatu yang asing sebetulnya ya. Nah, supaya tidak jadi asing gimana? Ya komunikasi. Supaya komunikasi semakin terbuka, dan dari komunikasi itu akan muncul relasi yang lebih dalam. Relasi yang lebih dalam membuat kita sadar bahwa dia mengasihi aku dan aku mengasihi dia. Kan gitu. Iya. Dan itu yang akan menjadi dasar lebih kokoh untuk satu hubungan yang lebih apa adanya. Jadi kita tidak perlu main drama-drama dan lah. Kadang-kadang tadi orang yang toksik itu kan juga manipulatif sifatnya. Iya, betul. Itu bisa saja istri memanipulasi suami atau suami memanipulasi istri, bisa. Pendeta memanipulasi jemaatnya, bisa. Anak memanipulasi orang tua, bisa. Nah, makanya di situ kita harus sadar bahwa bisa toh. Istri memanipulasi, wah sayang gimana kabarnya, waduh sayang aku cinta kamu, tanggal muda. Aduh, tanggal tua sorry sayang Iya. apa, pusing mikirin belanja, itu kan manipulatif itu. Atau sebaliknya, ya, ada suami, wah ini saya bawain coklat gitu, tapi ada udang di balik bakwan itu semua manipulatif. Ya ternyata dia punya selingkuhan di belakang. Aduh. Kan gitu-gitu kan banyak terjadi kisah-kisah gitu. Jadi manipulasi, termasuk pendeta dengan jemaatnya. Wah, pendetanya, wah, saudara-saudara, kemarin malam Tuhan bicara sama saya. Waduh. Ya gimana Pak Pendeta? Saya harus menceraikan istri saya. Aduh. Tapi kalau jemaat itu sudah termanipulasi, mereka bilang amin. Bisa saja ada kejadian seperti itu. Wow. Jadi ya memang bahaya memang. Artinya bahaya itu kita memang mesti harus selalu cek diri kita kembali. Kita ini mau jadi hambanya siapa? Hamba setan, hamba kegelapan, hamba kejahatan, hamba dusta, atau hamba yang baik dari Tuhan Yesus. Yeah. Dan untuk melakukan kebaikan ini memang kadang-kadang ada harga yang harus dibayar. Jadi misalnya ya belum tentu orang bisa menerima kita dengan baik. Iya. Tapi ya fine, kita bukan mau cari perkenanan manusia. Kita mau jelasin ini yang benar itu kayak gini. Wah, nggak bisa salah. Ya udah nggak apa-apa, kamu anggap salah, ya nggak apa-apa. Yuk sama-sama belajar, kita sama-sama belajar nanti. Ujungnya kan kalau memang betul-betul kita sama-sama belajarnya, ujungnya kan tetap akan ketemu siapa? Ya Yesus Kristus Tuhan itu. Betul. Kebenaran yang sejati itu kan ketemu nanti dengan sendiri. Jadi nggak perlu kita terus wah kontok-kontokan
merasa paling benar ya, sama-sama toksik kan jadi. Iya, betul. Oh, toksik lah, kita juga toksik. Sama, jadi akhirnya kan ya kita tertipu oleh diri sendiri. Jadi makanya itu yang berbahaya itu menurut saya. Orang ditipu sesamanya itu gampang, sadar, berubah, dan tidak bisa ketipu lagi. Tapi kalau ketipu diri sendiri dengan pikiran itu. kita nih, para cara berpikir kita, itu bisa Susah. sampai seumur hidup bisa menentukan surga neraka loh. Sampai segitu ya, Pak. Coba lihat penjahat bersama Yesus di kayu salib itu ya, kiri kanan itu. Yang satu ngomong, Yesus kalau kamu Raja Mesias turun dong, selamatin dirimu. Nah gitu, selamatkan kami juga. Yesus nggak nanggepi itu, diem aja Yesus. Tapi pada saat ada satu orang penjahat, ini sama-sama penjahat kan, penjahat sekakap semua itu di hukuman salib itu kan penjahat kelas kaliber berat lah istilahnya. Hukuman. Nah, yang satu bilang, hei ngawur kamu, Yesus ini orang baik, orang benar. Dan dia kemudian ngomong gini, ingat aku Yesus kalau engkau datang sebagai raja. Yesus langsung nanggepi, orang ini juga kamu bersama-sama aku. Woi, lihat dua penjahat, pasti pola pikirnya sama toh, melakukan kejahatan. Dia tahu dia dosa, tapi yang satu nutup diri artinya toksik. Iya. Ya. Tapi yang satu berubah. Justru dia menyadari setelah dia Yesus, mungkin dia dengar soal Yesus di kayu salib, Yesus bilang, ampuni mereka Bapa karena mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Kaget dia mungkin ini saya sih imajinasi aja. Betul. Gila. Dia ngampuni orang yang menyalibkan dia. Waduh, berarti orang benar. Artinya gini, di tengah-tengah semua kejahatan yang dia buat, tetap masih ada kebaikan yang dia bisa rasakan. Makanya tadi saya bilang, manusia itu bisa berubah. Jangan kita ini surat mungkin watuk ono obate. Watak ono obate kadang-kadang gitu ya. Iya, betul. Salah. Kita nggak boleh ngelabelin orang kayak gitu. Sejajarnya orang itu pasti ada potensi untuk bisa cuma waktunya Tuhan kita nggak tahu ya, Pak. Tuhan dan proses dia dan respon dia. Kadang kita orang nggak sabar untuk menunggu. Iya, karena kita nuntut orang itu cepat, kamu harus buat kayak aku nih loh, ini kan sombong. Jadi ketahuan orang yang suka, ya bukan ya, maksudnya tidak semua orang yang menasihati itu selalu sombong atau merasa lebih pintar ya. Enggak, tapi kalau kita dengan motivasi yang begitu ketahuan juga akhirnya kita juga ya ada kesombongan juga, merasa lebih suci, lebih benar dan segala macamnya. Makanya dalam praktek keseharian itu ya kita nggak boleh ngotot dalam arti kata ngotot judgment loh, menghakimi orang lain gitu loh. Ya kita harus kasih contoh. Kalau orang itu dikasih nasihat belum bisa, kasih contoh hidup kita supaya dia melihat apa yang kita ngomongkan sama dengan yang kita buat. Akhirnya orang sadar. Tadi saya bilang mikir, oh iya ya, dia kok selama ini aku sering nyakitin, tapi kok dia tetap baik sama aku ya, kok tetap respect saya ya. Loh, itu keras-kerasnya batu nih kata orang. Kalau ditetesin air juga tiap hari satu demi satu aja lubang bahkan pecah satu kali. Nah, sama dengan hati manusia. Sekeras apapun hati manusia, Tuhan itu makanya selalu dia datang dengan tawaran, aku mengetuk pintu. Wah, itu mungkin seribuan kali dia ngetuk pintu di depan pintu hati kita. Dan nggak mau didengar-dengar, dia ngetuk pintu aja terus. Sampai satu orang dengar dan buka pintu, dia tetap masuk. Dia nggak mungkin kurang ajar kamu. Wah, aku udah sehari berdiri di sini, ketok-ketok pintu kamu udah buka, kurang ajar. Enggak gitu. Saya yakin 1000 kali ngetuk dan 1000 kali setelah 1000 kali orang yang punya hati ini membuka, dia masuk tanpa wajah yang perengut, yang marah, tapi wah happy dia bisa ketemu sukacita orang yang mau membukakan hatinya. Luar biasa Tuhan kita. Dan mempelai Kristus, untuk Anda yang punya pertanyaan, kita masih tunggu ya di 0817 057 1075. Iya. Kita semua merasa bukan orang toksik. Sebenarnya nggak ada hubungan dengan kita. Ada ini Pak ya. Pertanyaannya ini dari Mbak Dina, selamat siang.
Apakah ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang tua ke anak itu termasuk toxic relationship? Ya, mungkin harapan itu tentu boleh ya. Tapi kan kita juga harus lihat realita. Contoh, harapan saya kepingin anak saya jadi pendeta. Salah satunya kan gitu ya. ya, Tapi kan saya juga realita juga. mau nggak anaknya? Mau enggak, dan memang dia punya panggilan ke sana. Kalau enggak ya jangan kita paksakan. Harapannya kita yang kita geser. Digeser itu bukan berarti wah kita gagal ya. Bukan. Kan tadi saya contohkan melayani Tuhan. Melayani Tuhan kan bisa melalui bisnis, melalui olahraga, kan tidak selalu jadi pendeta kan gitu kan. Iya. Nah kan tidak harus. Iya. Boleh jadi pendekar juga, boleh pendekar dalam arti kata Iya. juara silat kan. Iya, betul. Juara olahraga silat kan, pendekar namanya juga. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Tetap adalah posisinya hamba Tuhan. Karena panggung kita ini bukan cuma di mimbar gereja. Panggung kita itu banyak sekali. Kehidupan ini. Kehidupan ini begitu banyak. Jadi nggak perlu juga merasa gagal ya. Aduh aku orang tua, aku ini dokter, kok anakku udah jadi dokter ya. Wah gagal aku. Enggak dong. Anakmu memang tidak harus jadi dokter semua. Mungkin dia jadi seniman, penyanyi yang bisa membawa harum bangsa Indonesia. Siapa tahu. Pelukis. Iya. Iya, atau seorang saintis. Ya silakan aja. Jadi jangan kita terlalu apa istilahnya. Memang orang dulu saya juga ingat, wah, kamu mau pacaran sama anak pendeta, mau makan apa kamu besok? Wah, itu sepertinya sudah dipal pendeta itu miskin ya. Kira-kira udah bisa makan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu memang pemikiran zaman dulu. Tapi zaman sekarang kan sudah berbeda. Artinya bahwa hamba Tuhan kan juga tidak selalu berpikir jelek gitu ya. Artinya hamba Tuhan juga bisa diberkati, bahkan menurut saya bukan cuma bisa, memang diberkati hidupnya. Setuju. Mungkin secara harta kita nggak berlebihan, tapi kita diberkati dengan cara-cara yang lain dong. Tuhan kan punya cara memberi berkat itu macam-macam, tidak hanya melalui kekayaan, materi kan gitu, enggak. Kesehatan, anak yang baik, kita punya teman banyak, relasi kita baik, dan kita bisa ya mungkin sedikit-sedikit bisa bantu orang yang membutuhkan, kan itu kebahagiaan. Betul sekali. Oke, terima kasih untuk Mbak Dina, WA-nya udah kami bacakan ya. Kemudian dari Ibu Ana ini, apa yang harus dilakukan jika kita mengalami atau bertemu dengan toxic people di dalam keluarga? Oh, ini tadi sempat kita bahas ya. Sementara pelaku adalah orang yang seharusnya menjadi panutan kita, tapi justru membuat kita stres karena apa yang dia selalu katakan. Ya tadi kalau saya sih bilang begini, jangan terlalu membiasakan kita melabeli seseorang dengan toxic people. Itu kan kita udah nunjuk satu telunjuk kita, tapi 3 jari ini nunjuk kita juga. Kadang kan kita juga toxic people nih. Seharusnya ya emang dia punya kebiasaan seperti itu, misalnya ngomongnya keras, kasar gitu ya. Nanti orang tua mungkin atau apa merasa yang lebih, ya mungkin memang karena saya bilang lihat background, barangkali backgroundnya dulu memang dia pernah diperlakukan seperti itu, dia korban. Dia sedang sebagai orang yang bukan dikorbankan, artinya orang yang merasa memang hidupnya nggak happy, sehingga dia copying dari orang tuanya gitu ya. Iya, sebetulnya bisa dari orang tua, tapi juga bisa dari lingkungannya juga ya, yang secara luas gitu bisa. Tapi yang memang paling dekat adalah tentu keluarga. Gitu. Nah, makanya ya kita juga nggak boleh ngasih label secepat segampang itu gitu loh, hanya gara-gara si ini ngomongnya keras. Saya tinggal dengan mama mertua yang keras. Bu Riki juga pernah cerita kalau mamanya keras gitu. Tapi kami belajar untuk memahami bahwa menerima dia memang ya. Cara ngomongnya begitu, jangan terus kita ngomong gitu, wah dia sudah marah dia. Enggak, coba kita, karena ada di tiap suku kita kan beda-beda ya. Indonesia itu kan ya. Ada yang ngomong keras, ada yang ngomongnya halus. Orang Batak sama orang Indonesia, orang Jawa misalnya, berbeda. Beda. Nah, orang kalau kita kok keras banget ya. Kalau di Merhati ya. Padahal sebenarnya biasa aja dia ngomong gitu. Nah, jadi satu tadi yang bilang saya jangan terlalu cepat melabel, tapi terimalah dia. Jangan wah kamu
kamu tuh toksik, oh kamu tuh jelek, kamu tuh nggak susah aku. Nah, itu jangan cepat-cepat gitu, karena bisa saja memang orang itu ditempatkan Tuhan dengan model seperti itu untuk menajamkan dan mengasah kita. Kalau saya pernah saksian tuh, Bu Riki sama saya tuh bumi langit. Wah, dia wanita tapi ngomong ceplak-ceplok, jedar. Nggak mikirnya baru nanti setelah ngomong. Tapi saya kan lebih tenang, lebih introvert, lebih tertutup gitu ya. Nggak digong, nggak ngomong ya. Dulu saya susah. Bojoku kok calon bojoku kok kayak gini. Tapi justru saling melengkapi ya Pak ya. Ternyata itu semakin sadar, ternyata semakin berarti dia mendidik saya supaya saya jangan diem terus, mulai ngomong, mulai action gitu ya. Nah, itu akhirnya saya happy gitu dengan diri saya sekarang. Saya bayangkan dulu waktu saya masih SMA, seperti saya nggak happy banget. Kenapa? Saya itu kayak orang tertekan loh. Itu teman-teman kalau kita kumpul gitu, wah dia ngomong apa, aku cuma bisa diem. Aku jarang ngomong tapi tidak berani. Gitu, nggak nyangka ya seperti ini. Seperti itu loh, minder, itu salah. Nanti gini. Akhirnya saya cuma bisa ngagumi teman-teman saya. Tapi sakit hati saya. Sebenarnya saya kepingin seperti dia loh. Saya kepingin ngomong bebas tapi nggak bisa. Nggak keluar, nggak punya keberanian itu. Punya keberanian. Plus saya dulu kan juga agak sedikit gagap. Saya ingat itu, jadi saya kalau ngomong terus gagap gimana, aduh malu, semakin nutup diri saya. Nah, jadi seperti itu kan, makanya saya jadi orang toksik. Ya untungnya saya tidak terlalu, karena saya juga orangnya tidak mau terlalu speak up. Nggak terlalu ngomong gitu ya, jadi mungkin tak pendem sendiri. Tapi itu yang nggak enak, sebetulnya nggak enak juga. Nah, orang yang seperti Bu Riki ceder itu bisa disebut orang toksik. Tapi kalau nggak toksik, dia memang modelnya begitu. Makanya banyak orang bisa salah ngerti kalau ngomong sama Bu Riki. Itu cuma dua hal katanya, berkat atau kutuk. Pilihannya cuma dua. Kalau dipanggil Bu Riki sudah tuh berkat atau kutuk. Berkat atau kutuk udah nggak. Berkat nanti, wah sini makan ya. Tapi kalau sini duduk, udah tinggi, wah kutuk. Marah pokoknya. Tapi marahnya Bu Riki kan kelihatan semua. Tapi kalau saya kan enggak. Bu Riki bener, emang pernah khotbah kan di sini. Saya kalau baru ngomong belum marah loh. Baru ngomong apa dianggap marah. Tapi kalau Peggy marah, nggak kelihatan. Itu beda, makanya perbedaan itulah sebenarnya. Jadi kita harus melihatnya sebatas perbedaan saja, cara pengungkapan. Kalau kita sudah bisa menerima kondisi seperti itu, kita akan lebih teduh hati kita, tenang. Jadi nggak, ketemu bapak ini, ketemu orang yang nggak enak, ya. Kali begitu. Nggak nyaman kalau ketemu sama orang yang sudah kita labeli. Persoalannya di mana? Ya di otak kita. Ya, selayaknya panggung sandiwara seperti Bapak tadi bilang gitu. Memang ada berbagai macam tipe-tipe orang ya. Peran itu kan macam-macam. Jadi kalau kita lihat di film itu kan perannya kan macam-macam. Antagonis ya, ada protagonis. Jadi ya itulah kehidupan. Kalau udah ada yang kayak gitu, nggak seru. Saya juga bayangkan Bu Riki itu orangnya pendiam, manis, lembut gitu ya. Diam sama diam nih satu ruangan, Pak, nggak seru nanti. Jadi kuburan nanti. Betul sekali, luar biasa ya. Tapi yang saya bersyukur sekarang itu malah saya banyak ngomong daripada Bu Riki. Oh gitu. Efeknya ya. Kalau khotbah Bu Riki di depan aja. Jam. Waktu nih. Oke, ini satu lagi dari Ibu Lisa. Ini kayaknya beliau hanya pernah berbagi pengalaman aja nih. Saya pernah mundur dari suatu komunitas gara-gara ada yang selalu menanyakan kapan saya punya momongan. Mungkin bagi mereka itu hanya pertanyaan biasa, tapi buat kami yang tengah bergumul itu adalah pertanyaan yang menyebalkan. Kan tergantung persepsi kita. Iya. Kembali ke sumbernya semua ada di otak kita sebenarnya. Kalau kita
ngeresponnya dengan baik, ya doakan Bu ya. Terima kasih buat harapan Ibu. Itu kan positif sebenarnya. Maksud dia kan bukan mau menghina atau mau kamu mandul mana anakmu. Kan enggak gitu, Dok. Iya. Kan enggak gitu. Tapi harapan tadi, harapan. Sudah punya omongan. Itu kan harapan. Dan harapannya baik kan. Karena buat kita juga kepingin. Kita juga kepingin. Nah kalau ada omongan gitu ya jangan langsung ditanggapi, wah ini nyerang aku nih, wah ini mau menghina atau merendahkan kita. Enggak. Jadi terimanya itu sebagai kata-kata berkat. Terima kasih buat kata-kata berkat Ibu. Ya. Mudah-mudahan segera Tuhan kasih. Amin. Kan gitu. Ya. Iya. Nah, jadi ya buat dia juga yang tanya juga, wah direspon baik, seneng. Jadi dia berdoa bener, Tuhan tolong deh Ibu itu temanku itu kasih dong omongan kan gitu. Yeah. Tapi kalau udah ngapain nanya-nanya, aku gak suka aku tanya gitu. Wah, dia kaget. Terus, aduh, sorry. Tapi sejak itu dia sudah nggak mau. Artinya kan tahu, wah jaga jarak dong. Dia begitu aja tersinggung. Wah, aku mesti harus jaga jarak. Ya, jaga jarak 1, 2, lupa doain. Selanjutnya ingatnya negatif juga. Iya. Ternyata kok dia tersinggung begitu ya. Wah, toxic people nih. Wah, Wah. ya begitu kan kalau kita mau pakai cara begitu jadinya tuding-tudingan Iya. bagus. Makanya jangan tergesa-gesa untuk gunakan istilah tadi toxic people kepada seseorang yang menurut kita jelek apapun juga, karena jelek atau tidak jelek sekali lagi ya ada di pikiran kita, bukan di dalam Setuju. perbuatan dia. Setuju sekali, luar biasa ya. Memang sebagai komunitas gereja kita harus selalu mengingatkan begitu agar kita untuk selalu waspada dalam berkata-kata, berinteraksi juga dengan siapapun. Karena ada firman Tuhan nih Pak, saya tadi mengutip gitu di Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Memang tidak tak bertulang berbahaya. Kecil tapi bisa membakar hutan Ya. Luas, bahkan banyak hal yang makanya harus dikekang. Betul sekali. Nah, waktu kita sudah habis ini Pak. Sebelum kita pamit, mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala untuk topik kita, toxic people. Ya, mari firman Tuhan bilang berdamailah dengan sesama. Jadi bagaimana berdamai ya, kita harus memandang sesama kita positif. Ya, artinya dia pribadi yang dicintai Tuhan juga, sama dengan kita dicintai Tuhan. Setuju. Kalau kita melawan dia, artinya kita melawan yang mencintai dia juga. Iya. Yang mencintai kita juga, kan jadi kacau ini kita. Setuju. Kita ya harus terima bahwa dia sedang mungkin tidak sama seperti yang kita pikirkan, kita ekspektasikan. Ya memang beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan dengan persepsi kita. Harus begini dong. Siapa yang menguruskan? Iya. Tuhan aja justru suka dengan keperbedaan, ya kan? Jadi ya udah terima saja dan berdamailah. Bekerja sama dengan baik, bahwa sekali waktu ada hati yang terluka, itu biasa sebenarnya. Untuk apa? Untuk supaya kita mengalami namanya kesembuhan, mujizat. Iya. Gitu. Orang sakit ingin sembuh dong. Iya. Tapi orang sudah sehat terus juga kan nggak asik juga ya kalau nggak pernah merasain sakit. Nggak dong. Artinya kita nggak pernah bisa Bersyukur mujizat gitu ya. dan bersyukur kan gitu. Artinya masalah itu bukan masalah. Problem is not problem. Problem is you gold emasmu. Wow. Masalah itu jadikan emas, jadikan sesuatu yang berharga. Jangan justru dalam nama Yesus masalah pergi, dalam nama Yesus pergi. Nanti kalau pergi benar-benar, kitanya juga pulang ke rumah Tuhan. Wow. Kan Jadi ada game over ya. Kan nggak ada masalah kan di peti jenazah sudah ada masalah. Tapi kalau masih hidup selalu akan ada masalah. Selalu. Karena justru hidup kita semakin kuat karena ada persoalan dan masalah, khususnya dengan sesama kita. Makanya firman Tuhan bilang toh, kalau kamu mengatakan kamu mengasihi Tuhan tapi kamu benci sesamamu, kamu pembohong besar. Ya kan? Iya. Artinya hubungan kita dengan sesama kita ini menjadi satu tolok ukur yang penting di mata Tuhan.
Yang terlihat aja nggak bisa mengasihi Iya. susah ya, apalagi yang nggak aja kelihatan. nggak bisa, apalagi yang kita ngomong Tuhan yang nggak kelihatan. Mana bisa kan itu kan. Ya logika aja, kita sederhana aja bisa kok kita mengerti ya. Makanya ayo berdamai ya. Kalau perlu uang itulah mungkin ini caranya. Coba di pikiran kita apa? Si A itu kurang ajar. Dua, si B ini gini. Pokoknya toxic people yang kita Iya. anggap toxic people, tulis saja satu, dua, tiga, empat. Habis itu Tuhan, dalam nama Yesus aku menyerahkan orang-orang ini, aku mau berdamai dengan orang ini, dan sejak hari ini aku mengambil keputusan dengan hati, dengan iman, dengan kasihku. Tidak ada toxic people dalam hidupku. Dalam Amen. Yesus, rek, bakar. Berdamai dengan semua orang. Lihat dengan kacamata yang baru. Itu juga melegakan hati kita pastinya itu ya. membebaskan kita. Sangat membebaskan kita. Luar biasa. Menarik sekali topik kita pada siang hari ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan sih, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Sekali lagi terima kasih Yes. Bapak Hengki. Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih untuk Mempelai Kristus yang sudah bergabung di line WA kami. Dan jangan lupa untuk menantikan topik-topik selanjutnya di Gempa Gembala Menyapa minggu depan. Akhirnya Sarati harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya, dan berdampak bagi komunitas. Jadikan Indonesia tangguh. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.